Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada channel Bang Yudi. Kali ini saya akan mendatangi seorang tokoh mantan pejabat yang ada di Kabupaten Kailues, yang pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian, juga Kepala BPBD dan Kepala Bapeda, dan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas untuk mengetahui sejauh mana tanaman ganja itu berada di Kabupaten Kailues yang ada di Lembah Loser ini. Jadi kita ingin mengetahui asal-usul ganja, perkembangan ganja, dan bagaimana ganja bisa tumbuh di Kabupaten Kailues. Oke ya, kita akan mendatangi rumah Dr. Andes Haji Jamaluddin Ilyas, salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kailues. Masih bersama Bang Yudi. Pak Jamal, apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Apa kegiatan selama pada masa-masa pensiun ini, Pak Jamal? Memang sebelum pensiun saya sudah tertarik kepada dunia pertanian, ya. Karena memang latar belakang keluarga saya kan keluarga peternak, ya, petani tembakau dan ternak. Jadi saya mencoba melanjutkan ini. Jadi selama pensiun ini saya lebih banyak ada di kebun sebagai seorang petani. Oke Pak Jamal, jadi kedatangan saya ke sini ingin mengetahui sejauh mana asal-usul tanaman ganja yang diharamkan oleh narkotika ganja yang ada di Kabupaten Kailues. Kan selama ini masih banyak masyarakat nggak tahu apa asal-usul ganja itu dari mana, kenapa bisa berkembang di Kabupaten Kailues. Terus yang pertama, yang kedua, dulu untuk apa ganja sebenarnya digunakan, dan kemudian kok bisa sampai menjadi komoditi yang mengharamkan begitu, Pak Jamaluddin. Bisa diceritakan Pak Jamaluddin? Ini sebenarnya data otentiknya dalam tertulis barangkali saya tidak punya, ya. Saya hanya dengar bagaimana diriwayatkan oleh orang-orang sebelum saya, diriwayatkan oleh orang-orang tua kepada saya, bahwa sebenarnya ganja ini, kanabis ini, itu merupakan tanaman asli dari hutan Loser ini. Dia sudah ada di sini jauh hari sebelumnya, kita tidak tahu sejak kapan. Sejak ada yang Loser, dia sudah merupakan tanaman asli di sana. Tentu barangkali ganja yang hari ini tidak mungkin saja berbeda dengan ganja itu, tetapi ganja ini sudah merupakan satu tanaman yang tumbuh dan berkembang di kawasan Loser ini. Nah, kemudian entah siapa yang memulai, satu ketika ganja ini entah dicoba-coba dulu atau macam mana, menjadi satu tanaman sela untuk petani tembakau. Jadi tembakau ini ditanam, di tengah-tengahnya, di sela-selanya ditanamlah ganja. Karena dengan menanam ganja di ladang tembakau, menurut para petani ini, itu tembakau tidak diserang oleh hama penyakit. Nah, kemudian rasa tembakunya menjadi lebih baik. Jadilah dia menjadi, bahasa gayanya barangkali petue namanya. Jadi tanaman petue tembakau. Jadi kalau ada orang berani tembakau, di selah-selah tembakau ini ditanamlah ganja. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu bisa dihisap. Orang dulu tidak ada penghisap ganja. Dia hanya ditanam di selah-selah tanaman tembakau agar kualitas tembakaunya menjadi baik. Kemudian di masa itu tidak seperti sekarang bahwa ganja itu dilarang. Maka dikembangkanlah, di mana kira-kira ganja ini bisa dikembangkan. Dikembangkanlah ganja ini di daerah Agusen. Kemudian rupanya alam Kailues ini berbeda dengan alam lain. Itu ganjanya kualitasnya baik. Malah ada satu daerah di Agusan itu ganja tumbuh subur, malah tidak ada bijinya, semua bunga. Itu ganja yang terbaik di dunia itu ada di sana. Kira-kira berapa kilometer dari kampung Agusan itu masuk ke dalam. Setelah ganja ini mulai terdengar keluar bahwa ganja di Kailues itu baik, maka datanglah pedagang-pedagang luar sebenarnya awalnya.
mulai memesan, mulai laku dijual, maka terbentuklah kelompok-kelompok petani ganja. Saya ingat tahun 80, saya pertama kali masuk ke daerah Pinding. Tahun 80 saya masuk ke daerah Pinding. Kebetulan orang tua saya sebagai kontraktor di daerah Pinding itu. Begitu kita masuk ke daerah Pinding, itu di halaman-halaman rumah masih dijemur ganja. Sama dengan mereka menjemur jagung, sama dengan mereka menjemur padi. Saya tanya, karena saya sudah tinggal di Bandung, saya tahu bahwa ganja itu barang terlarang. Saya tanya, ini ganja kok dijemur begini? Apa kata ibu-ibu yang menjemur itu? Ini mahal, nah, harganya mahal ini. Mereka tidak, ini dilarang. Mereka tidak percaya. Nah, beberapa kali kita coba yakinkan ini barang dilarang. Yang larang siapa? Di Al-Quran nggak ada katanya. Hadis juga nggak ada. Kami kalau nggak dilarang oleh Al-Quran, nggak dilarang oleh agama kami nggak percaya. Jadi pada tahun 80 saja, itu masyarakat kampung di Gaya Luas menganggap bahwa ganja bukan barang larangan. Nah, ganja mulailah berkembang orderan, ya. Kemudian sebelum masuknya narkotika lain, ganja memang sebagai topnya, sehingga harganya pun menggiurkan. Nah, kenapa dia terus berkembang di Kabupaten Gaya Luas ini? Gaya Luas ini lama terisolir sampai tahun 80. Akses jalan ke Aceh Tenggara dia harus 3 malam kita di jalan, hanya 100 km. Akses jalan ke Aceh Tengah juga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Akses jalan ke Melabuh juga hanya bisa jalan kaki. Karena negeri ini tersolir, maka komoditi-komoditi yang bisa dikembangkan di sini hanya tertentu saja. Jadi yang bisa menopang waktu itu adalah tembakau, kemudian kerbau, ya, ternaknya. Nah, ganja sudah menjanjikan waktu itu, harganya sudah baik. Maka beberapa daerah muncullah kelompok-kelompok petani ganja yang memang hidup dari ganja. Muncullah pembeli-pembeli di sini yang masa itu, ya, kalau kita bilang walaupun di Indonesia sudah dilarang, di Gaya Luas masih biasa-biasa saja lah. Ya, ganja seperti di warung-warung kopi diperdagangkan, jual beli ganja diperdengarkan kemana-mana. Kita tahu si Polan jual hari ini 200 kilo, si Polan jual 300 kilo. Itu seperti kita memperdagangkan cabai lah hari ini. Itu sampai tahun 80-an. Nah, sampai tahun 80 terus berkembang. Kemudian pemerintah Indonesia merasa bahwa ini ganja sudah meresahkan, maka ganja mulai dimusnahkan. Hukumannya pun mulai ditingkatkan. Kalau dulu seingat saya, itu pembawa ganja paling tinggi cuma 1 tahun. Dia bawa ganja ketapatan sama polisi 1 tahun 2 bulan. Banyak yang cuma 6 bulan. Ya, akhir-akhir ini mulai 8 tahun, 12 tahun, mulai lebih ketat. Ya, tapi ganja sudah terus berkembang. Kalau hari ini sebenarnya masih ada yang bertanam ganja, agak masalah sedikit. Kenapa? Karena ada banyak komoditi lain yang sebenarnya lebih menjanjikan hasilnya. Serewangi contohnya, pisang, barangan, kemudian komoditi yang lain ada jagung, ada cabai, ya. Kalau dulu memang tidak bisa kita salahkan masyarakat karena komoditi-komoditi pertanian ini tidak ada nilai. Oke Pak Jamal, apakah masyarakat Gaya Luas juga pengguna narkoba jenis ganja ini? Ini anehnya. Setahu saya masyarakat Gaya Luas itu hanya produsen. Kalaupun ada, maaf ya, kalaupun ada yang pakai ganja, itu hanya sebagai penyedap rasa saja. Jadi ketika di kampung itu ada orang potong kambing, dikasihlah sedikit bunga ganja, katanya lebih cepat empuk. Kalau ada yang potong bebek, dikasihlah bunga ganja sedikit supaya lebih cepat empuk. Kemudian ada lagi beberapa orang tua di kampung itu ganja dimasukkan dengan air nira dicampur di pram sampai 3 malam, kemudian disaring. Kata mereka untuk menghangatkan badan. Kalau setahu kita sekarang mungkin jadi tua lah namanya, tapi mereka tidak mengatakan tua pada masa itu. Itu beberapa orang di kampung-kampung itu menjadikan obat. Sampai hari ini setahu saya tidak ada masyarakat di sini penghisap ganja. Kalaupun ada masyarakat luar yang datang kemari menghisap ganja, tetapi kalau di kampung-kampung hampir dapat saya pastikan ganja itu bukan untuk dihisap. Kemudian Pak, dampak dari tanaman ganja itu terhadap masyarakat Gaya Luas sendiri mungkin yang sudah
imbas hukum. Ini memang salah satu problem ya, karena ketatnya masalah hukum di Indonesia ini, maka ada beberapa desa di sini untuk para kaum prianya ada di lembaga. Jadi kalau ada lembaga pemasyarakatan di sekitaran Gayo Luas, dapat dipastikan penghuninya ada masyarakat Gayo Luas. Itu sampai ke Jakarta, ya, sampai ke Jakarta, Palembang, Riau, Jambi, Medan, apalagi itu kalau kita masuk ke lapas, kalau kita tanya apa ada orang Gayo di sana, pasti ada. Kasusnya apa? Ganja. Itulah secara ekonomi barangkali bermasalah karena mereka meninggalkan anak istrinya di kampung. Nah, ini dampak ekonominya secara tidak langsung membuat keluarganya menjadi berantakan. Pak Jamal, satu lagi, lokasi ganja-ganja di daerah kita yang produsen ganja pada tahun itu di mana-mana saja daerahnya. Yang paling populer ganja ini sebenarnya yang pertama Agusan, yang oleh pemerintah telah dijadikan sebagai daerah destinasi wisata. Saya pikir menarik ya. Agusan yang hampir 90% masyarakatnya adalah dulunya bekas petani ganja, hari ini sudah bisa berubah menjadi petani kopi, dan kopi Agusan terkenal. Itu salah satu jasa. Kalau kita tanya, ada camat kita dulu, Ananda Tika ya, itu yang memulai mempromosikan daerah Agusan sebagai destinasi wisata, kemudian didukung oleh Pak Budi Waseso sebagai pimpinan BNN waktu itu. Beliau banyak mensupport, sehingga sekarang ini sebenarnya kalau saya bilang tidak ada, mungkin 1-2 masih ada petani ganjanya di Agusan, tetapi hampir 80% bekas petani ganja itu sudah merubah hidupnya menjadi petani kopi. Dan untuk ini saya pikir kita butuh perhatian pemerintah, karena hari ini harga kopi sedang anjlok. Kalau saya khawatir kalau anjlok terlalu lama harga kopi sehingga labanya menjadi sedikit, saya khawatir betul mereka ini masih rentan ya. Saya khawatir dia akan melirik lagi ke komoditi yang lama. Saya pikir kopi harus menjadi pusat perhatian kita semua, harga kopi Agusan khususnya. Yang kedua, lokasi Pinding juga karena keterisolirannya ya. Menurut informasi yang saya terima, masih ada petani-petani yang menggantungkan hidupnya dari ganja itu. Yang sudah sama sekali habis dulunya adalah sentra Terangon. Kalau dulu itu termasuk sentra, ya hari ini dengan boomingnya nilam waktu itu, nilam sempat 1 juta lebih. Itu secara hampir saya dapat pastikan di Terangon tidak ada lagi yang bermain, yang menanam ganja ini, karena secara ekonomi mereka sudah baik. Dan kemudian karena booming nilam pada saat itu harga sampai 1 juta lebih, mereka sudah bisa menyekolahkan anaknya, mereka sudah bisa kehidupannya sudah menjadi baik, tingkat pendidikannya juga sudah meningkat. Rupanya petani ganja ini ada 2 sisi yang kita perlukan. Yang pertama, kita perbaiki struktur ekonominya, penghasilannya harus lebih baik dari komoditi lain sehingga dia tidak lagi kepada ganja. Yang kedua, pendidikannya pun harus kita tingkatkan, karena petani ganja rata-rata adalah orang yang ekonominya lemah dan pendidikannya rendah. Jadi saya pikir dua sisi ini yang kita harus jadikan sebagai satu program pemerintah lah, untuk mengikis ganja dari negeri ini. Saya pikir itu yang bisa saya gambarkan. Apakah hari ini masih ada? Ada. Saya yakin masih ada, karena buktinya masih ada tertangkap dan nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai 200-300 kilo per orang. Pemainnya juga pemain baru, pemain lama sudah pada berhenti, sekarang muncul pemain-pemain baru. Ya. Oke, Pak Jamal, terima kasih banyak atas informasinya tentang ganja ini. Bisa menjadi pengetahuan yang baik bagi masyarakat kita, dan kita berharap mudah-mudahan masyarakat kita bisa sadar bahwa ganja ini, menanam ganja tidak bagaimana hasilnya itu tidak begitu ya. Kalau sekarang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau sekarang saya lihat bahwa ganja bukan lagi komoditi ekonomi yang menjanjikan, karena harganya jauh di bawah. Mungkin di Medan cuma sekitar 100.000,
Itu pun uangnya tidak cash, saya dengar informasinya, tidak ada yang bayar cash kalau kita bawa. Sementara komoditi lain seperti nilam sekarang 800.000, Serewangi itu pada angka 150 ya, tembakau 150.000. Kalau dulu jauh, itu 10 kilo tembakau lebih mahal 1 kilo nilam, tapi hari ini 1 kilo tembakau tidak setara dengan 1 kilo nilam. Saya pikir nilai tambah yang diberikan oleh ganja sudah sangat rendah. Sudah waktunya lah masyarakat meninggalkan, karena resiko sosialnya lebih besar. Pertama, anaknya akan terlantar, kemudian dia akan dipenjara, ya. Saya pikir ini sudah harus diberikan penjelasan kepada mereka untuk ini. Oke, Pak Jamal, terima kasih banyak kalau begitu atas penjelasannya semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat seluruhnya. Oke, Pak Jamal, terima kasih banyak, Pak Jamal. Ya.